Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Herianah Ana. Pasti adik-adik sudah penasaran ya menunggu kelanjutan dari pembahasan soal-soal OSN tingkat nasional untuk materi biologi. Yuk langsung aja kita simak pembahasan soal-soalnya. Kita mulai dari soal nomor 11. Berikut adalah daerah pada proses replikasi DNA. Ada discontinue, leading continue, lagging strand, dan juga double strand. Fragmen Okazaki terdapat pada daerah yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, adik-adik perhatikan gambar replikasi DNA berikut ini. Yang diberi warna biru ini adalah DNA induk. Sedangkan yang diberi warna merah ini dan juga ada warna hijau adalah DNA yang baru. Nah, DNA yang baru ini terbagi menjadi dua jenis, ada leading strand dan juga ada lagging strand. Perbedaannya, kalau leading strand adalah untai DNA yang baru yang terbentuk secara terus-menerus atau dikenal dengan nama continuous. Sedangkan lagging strand adalah untai DNA baru yang berupa fragmen-fragmen atau terputus-putus, biasa disebut sebagai discontinue. Nah, karena dia terputus-putus atau hanya berupa fragmen, maka fragmen tersebut diberi nama fragmen Okazaki. Nah, sesuai dengan pertanyaan, fragmen Okazaki terdapat pada daerah yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, fragmen Okazaki itu berarti untaian DNA baru yang terbentuk secara terputus-putus atau dikenal dengan nama discontinue. Jenis DNA tersebut adalah lagging strand. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang B. Next ke soal nomor 12. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut mengenai sel saraf. Pernyataan yang benar mengenai sel saraf adalah, kita cek ya satu persatu. Yang nomor 1, sel saraf memiliki dendrit yang berfungsi menerima impuls dari sel saraf lain. Nah, ini benar. Yang kedua, sel saraf memiliki akson yang berfungsi menyampaikan impuls ke sel saraf lain atau organ lain. Nah, ini juga benar. Yang ketiga, sel saraf memiliki selubung mielin yang membantu dalam transmisi impuls. Nah, ini juga benar. Yang nomor 4, sel saraf dapat melakukan pembelahan mitosis untuk mengganti sel yang rusak. Nah, ini salah ya. Alasannya, sel saraf tidak bisa melakukan proses pembelahan secara mitosis. Kenapa? Karena sel saraf tidak memiliki kemampuan untuk membelah. Sehingga jawabannya 1, 2, dan 3 yang A. Soal nomor 13. Berikut mengenai teori endosimbiosis. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, kita bahas ya tentang teori endosimbiosis. Yang pertama, teori ini menjelaskan asal-usul mitokondria dan kloroplas di dalam sel eukariotik. Nah, pernyataan ini benar. Karena pada zaman dulu, mitokondria dan kloroplas berasal dari sel prokariotik atau sel bakteri yang ditelan oleh sel eukariotik awal dan hidup bersama-sama atau melakukan simbiosis. Yang kedua, mitokondria dan kloroplas memiliki DNA sendiri yang menyerupai DNA bakteri. Nah, pernyataan ini juga benar, karena mitokondria dan kloroplas berasal dari sel prokariotik sehingga memiliki ciri-ciri yang sama seperti halnya sel prokariotik lain atau seperti bakteri, yaitu memiliki DNA sendiri dan DNA-nya berbentuk sirkuler atau melingkar seperti DNA pada bakteri. Yang ketiga, teori ini pertama kali diusulkan oleh Lynn Margulis. Ya, ini juga benar, yaitu pada tahun 1967. Yang keempat, teori endosimbiosis menyatakan bahwa sel eukariotik berasal dari sel prokariotik yang berukuran besar. Nah, ini kurang tepat ya. Seharusnya berasal dari sel prokariotik yang berukuran kecil, bukan berukuran besar. Sehingga jawabannya 1, 2, dan 3 yang A. Soal berikutnya. Metabolit sekunder seperti flavonoid dan juga tanin disintesis utamanya dalam organel sel tumbuhan, yaitu pada organel. Nah, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, di sini berkaitan dengan metabolit sekunder seperti flavonoid yang bersifat antioksidan dan juga tanin yang dapat digunakan sebagai zat warna atau pigmen terdapat dalam organel sel, plastida, dan juga vakuola.
Organel tersebut dapat menyimpan zat makanan dan juga pigmen yang terdapat di dalam tumbuhan. Nomor 15. Perhatikan reaksi fotosintesis di bawah ini. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita cek satu persatu ya. Nomor 1. Perbandingan jumlah air dan karbon dioksida pada reaksi fotosintesis adalah 1 berbanding 2. Sekarang kita lihat ya. Ini ada air atau H2O, ini ada karbon dioksida. Dan sebelah kanan juga ada H2O atau air. Nah, H2O yang sebelah sini adalah H2O atau air yang diperlukan, sedangkan H2O yang di sini adalah air yang dihasilkan. Sehingga dari 12 H2O yang diperlukan, kemudian ada 6 H2O yang dihasilkan, jadi jumlah bersihnya 12 dikurangi 6, untuk air ada 6 molekul. Dan untuk karbon dioksida ada 6 molekul juga. Nah, sehingga 6 berbanding 6 sama saja dengan 1 berbanding 1. Jadi pernyataan nomor 1 salah. Pernyataan nomor 2. Jumlah karbon dioksida yang diserap jumlahnya sama dengan jumlah oksigen yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat ya. Karbon dioksida yang diserap sejumlah 6 karbon dioksida, sedangkan jumlah oksigen yang dihasilkan juga ada 6. Nah, berarti 6 dan 6 sama ya jumlahnya, dan pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3. Reaksi fotosintesis berlangsung secara spontan. Nah, ini kurang tepat ya. Reaksi fotosintesis tidak begitu saja terjadi atau tidak terjadi secara spontan, tetapi membutuhkan energi, yaitu salah satunya berasal dari energi cahaya matahari. Pernyataan nomor 4. Reaksi fotosintesis hanya bisa berlangsung jika ada sinar matahari. Nah, sebenarnya pernyataan ini kurang tepat ya, karena fotosintesis tidak hanya dapat terjadi jika ada sinar matahari, tetapi bisa juga menggunakan cahaya yang lain. Jadi, untuk nomor 15 ini, pernyataan yang benar hanya nomor 2 saja ya. Lanjut ke nomor 16. Hukum Mendel II dikenal dengan nama hukum prinsip berpasangan. Nah, ini pernyataannya benar ya. Biasanya hukum Mendel II dikenal dengan nama hukum asortasi. Hukum asortasi menyatakan bahwa gen-gen yang tidak sealel akan bergabung secara bebas saat pembentukan gamet. Nah, karena akan bergabung secara bebas, maka dikenal dengan hukum prinsip berpasangan. Kemudian, pada saat proses gametogenesis atau proses pembentukan gamet, alela akan mengadakan kombinasi secara bebas. Mengadakan kombinasi sama saja dengan bergabung ya, bergabung secara bebas. Nah, ini juga benar. Sehingga antara pernyataan dan alasan dua-duanya benar dan ada hubungan sebab akibat. Jadi, jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 17. Salah satu fungsi hemoglobin dalam sistem peredaran darah membawa karbon dioksida dari jaringan kembali ke paru-paru. Nah, pernyataan ini benar ya, sebab karbon dioksida yang tinggi dapat menyebabkan asidosis. Nah, untuk pernyataan karbon dioksida yang tinggi menyebabkan asidosis, benar. Asidosis adalah tingginya kadar asam di dalam tubuh. Tetapi antara pernyataan dan juga alasan ini tidak saling berkaitan. Sehingga jawabannya yang B, benar tapi tidak berhubungan. Lanjut ke soal nomor 18. Atmosfer bumi primitif mengandung gas-gas seperti metana, amoniak, dan juga hidrogen. Nah, ini pernyataannya benar ya. Walaupun sebenarnya ada satu gas lagi yang berada di dalam atmosfer bumi primitif, yaitu adalah air. Atau adik-adik bisa juga mengingat di atmosfer purba terdapat gas, yaitu gas hama. Nah, maksudnya gas hama ini artinya adalah yang H adalah hidrogen. Hidrogen biasanya dilambangkan dengan H2. Kemudian yang A adalah amoniak. Amoniak dilambangkan dengan NH3. Yang M adalah metana, dilambangkan CH4. Dan yang A adalah air, dilambangkan H2O. Nah, berikutnya, kondisi ini mendukung reaksi kimia yang menghasilkan senyawa organik kompleks. Kurang tepat ya adik-adik. Gas-gas hama ini akan bereaksi dengan bantuan sinar kosmis dari cahaya matahari, kemudian halilintar atau petir, sehingga dapat bereaksi membentuk senyawa organik sederhana
seperti asam amino. Nah, asam amino ini yang menjadi cikal bakal dari makhluk hidup di bumi ini. Jadi, hanya salah satu jawaban saja yang benar, jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 19. Disfungsi mitokondria dapat menyebabkan penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson. Nah, adik-adik, penyakit Parkinson ini adalah kelainan sistem saraf pusat, biasanya ditandai dengan adanya tremor atau getaran di salah satu tangan atau tubuhnya menjadi kaku, dan juga ditandai dengan demensia atau penurunan daya ingat. Nah, ternyata Parkinson ini bisa diakibatkan karena kerusakan dari mitokondria, sehingga pernyataannya benar. Mitokondria adalah pusat produksi ATP dalam sel dan disfungsi mitokondria mengurangi kemampuan sel saraf untuk menghasilkan energi yang cukup. Nah, ini juga benar. Sehingga antara pernyataan dan juga alasan ada hubungan sebab akibat atau saling berkaitan, dan jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 20. Pada pembuluh darah dengan diameter yang sama, semakin panjang pembuluh darah, debit darah akan semakin besar. Nah, adik-adik, konsep dasarnya adalah jika panjang pembuluh darahnya semakin tinggi, maka hambatan akan semakin besar. Nah, karena hambatan semakin besar, maka aliran darahnya akan menjadi lambat atau kurang. Sedangkan di sini semakin panjang pembuluh darah, debit darah akan semakin besar. Debit darah berarti berkaitan dengan aliran darah ya. Seharusnya semakin panjang pembuluh darah, debit darah atau aliran darah semakin kecil atau semakin berkurang. Jadi, pernyataan yang atas salah. Semakin panjang pembuluh darah, maka hambatan semakin besar. Nah, ini benar. Sehingga hanya salah satu saja pernyataan yang benar, jawabannya yang C. Nah, adik-adik, di soal OSN tingkat nasional ini ada tipe soal isian singkat, terdiri dari 5 soal biologi dan 5 soal fisika. Dalam video ini kita bahas soal biologi dulu ya. Yuk, kita mulai. Fermentasi asam asetat terjadi karena adanya perubahan. Nah, jawabannya fermentasi asam asetat terjadi karena adanya perubahan glukosa menjadi asam asetat oleh mikroba anaerob. Selanjutnya, produk tersebut akan diubah secara aerob oleh bakteri. Nah, nama bakterinya adalah bakteri Acetobacter menjadi titik-titik. Nah, berarti menjadi asam asetat. Ciri-ciri bakteri yang dimaksud atau ciri-ciri dari bakteri Acetobacter antara lain, bakteri Acetobacter termasuk ke dalam bakteri gram negatif. Selanjutnya berbentuk batang, kemudian bersifat aerob atau mampu hidup dengan bantuan oksigen. Selanjutnya dapat mengoksidasi etanol dan menghasilkan asam asetat. Soal nomor 22. Seorang pria mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk mengenali wajah dan objek. Tetapi kemampuan penglihatan masih normal. Gangguan tersebut mungkin terjadi pada bagian otak titik-titik. Nah, kemungkinan gangguan tersebut terjadi pada bagian otak oksipitotemporal. Oksipitotemporal ini terletak di antara lobus oksipital dan juga lobus temporal, khususnya area titik-titik. Nah, khususnya pada area yang bernama gyrus fusiform. Gyrus fusiform ini bertugas untuk mengenali wajah dan juga objek. Soal berikutnya. Pada suatu perairan terjadi proses eutrofikasi yang mengakibatkan peningkatan pertumbuhan alga dan titik-titik. Nah, dan penurunan kualitas air karena peningkatan beban nutrisi dari sumber-sumber seperti limbah domestik dan bisa juga dari pupuk pertanian. Soal berikutnya, sebuah penelitian menguji pengaruh aplikasi mikoriza terhadap hasil tanaman padi. Berikut adalah rata-rata hasil panen dalam ton per hektar dari beberapa plot percobaan selama 3 tahun. Nah, di sini ada 4 perlakuan. Ada perlakuan kontrol, kemudian perlakuan yang diberi mikoriza A, mikoriza B, dan mikoriza C di tahun pertama, tahun kedua, dan juga tahun ketiga. Hasil panen terbesar sesuai dengan tabel di atas dalam 3 tahun dicapai oleh perlakuan mikoriza titik-titik. Nah, berarti kita cek antara mikoriza A, mikoriza B, dan mikoriza C. Antara mikoriza A, mikoriza B, dan mikoriza C, kita cari dulu ya rata-rata kenaikan per tahunnya.
Caranya adalah kita jumlahkan dulu, kemudian dibagi 3. Untuk mikoriza A, 6,0 ditambah 6,2 ditambah 5,9, kemudian hasilnya dibagi 3 menjadi 6,03. Untuk mikoriza B, 5,8 ditambah 6,1 ditambah 6,0, hasilnya dibagi 3 menjadi 5,97. Untuk mikoriza C, 6,1 ditambah 6,3 ditambah 6,2, kemudian hasilnya dibagi 3 adalah 6,2. Nah, sehingga hasil panen terbesar sesuai dengan tabel di atas dalam 3 tahun dicapai oleh perlakuan mikoriza C. Dengan peningkatannya sebesar berapa persen dibandingkan dengan kontrol. Nah, karena dibandingkan dengan kontrol, kita juga harus menghitung rata-rata pertumbuhan panen di perlakuan kontrol. Caranya sama seperti tadi, 5,2 ditambah 5,3 ditambah 5,1, kemudian hasilnya dibagi 3 adalah 5,2. Cara mencari persentasenya jika dibandingkan dengan kontrol adalah mikoriza C 6,2 dikurangi perlakuan kontrol 5,2, kemudian dibagi, karena yang dibandingkan dengan kontrol maka dibagi dengan kontrolnya, yaitu 5,2 dikali 100%, sama dengan 6,2 dikurangi 5,2 dapat 1 per 5,2 dikali 100%. Jadi 100 dibagi 5,2 adalah 19,2%. Nah, jawabannya peningkatannya sebesar 19,2% dibandingkan dengan kontrol. Nah, masuk ke soal terakhir. Hipotesis panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi mungkin berasal dari molekul organik yang dibawa oleh meteor dan juga komet. Nah, pembahasan soal-soal OSN untuk materi biologinya sudah selesai nih. Simak kelanjutan untuk materi fisikanya. Terima kasih. Assalamualaikum.